Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya lewat renungan singkat di dalam video ini. Saya tetap berdoa dari tempat ini dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan lebih jauh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh ada di hari yang baru, kami tahu semuanya ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam tubuh kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa, pagi hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang akan terus menolong, menopang iman kami, sehingga semakin hari kami disempurnakan di dalam Tuhan. Semakin hari kami boleh bertumbuh ke arah kedewasaan, dalam cara berpikir, dalam cara berkata-kata, dalam sikap hidup kami. Kami semakin menghasilkan buah pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan yang singkat ini adalah jadilah orang yang rendah hati. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Secara naluriah manusia itu ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati. Apalagi di zaman yang keras seperti ini, kita akan sulit menemukan orang yang mau rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat baik-baik. Kerendahan hati itu sesungguhnya adalah sifat bijak yang ada di dalam diri seseorang, yang akan membuat dia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, juga tidak merasa lebih hebat. Dan dapat menghargai orang lain dengan hati yang tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup. Seperti yang tertulis di surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, menjadi rendah hati itu berarti mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa
kita ini selalu membutuhkan bantuan Tuhan. Karena kita sebagai manusia tidak berkuasa untuk mengubah apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita atau di dalam bumi ini. Bapak Ibu, saya mau katakan lewat renungan firman di pagi hari ini, ada 2 tanda bahwa orang itu punya kerendahan hati. Tanda yang pertama, orang itu berani mengakui kesalahan. Biasanya karena gengsi, sedikit orang yang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan juga di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu kita bisa baca di Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-13. Yang kedua, mau belajar dan diajar. Itulah tanda orang yang rendah hati. Mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal Bapak Ibu, atau melalui sekolah atau kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada, proses ini tidak mengenal batas usia atau waktu. Sebab firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-17. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup di dalam perenungan ini, Amsal 18 ayat 12 berkata demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari mulai saat ini kita mau belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena kita adalah surat yang terbuka. Orang akan melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, yaitu rendah hati. Dari saya, Richard Tahulending, selamat beraktivitas, tetap semangat Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati.